Konnichiwa. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dalam segmen Anda Tanya, Saya Jawab. Kali ini ada sebuah pertanyaan dari akun bernama Cuaks, akun YTB03. Cuaks ini berarti yang buat akun suka nonton tretan muslim atau coki kali ya. Karena kan mereka tuh yang sering ngomong-ngomong cuaks. Oke, pertanyaannya seperti ini. Saya mau tanya, kalau berlibur ke Malaysia itu dalam 1 tahun boleh berapa kali masuk dan keluar? Jika Anda benar-benar mau berlibur, ya senormalnya orang punya jadwal liburan aja. Biasanya kan liburan itu setiap akhir tahun, menjelang akhir semester, atau setiap 6 bulan 1 kali. Kecuali Anda orang kaya raya, tajir banget gitu ya. Ya mungkin jadwal liburannya sebulan sekali ke luar negeri. Dan kenapa juga spesifiknya banget nih liburannya harus datang ke Malaysia? Kenapa harus ke Malaysia? Apakah ada tujuan tersembunyi? Apakah ada kegiatan terselubung? Karena kan Malaysia ini negaranya kecil ya. Hanya dengan 1 kali kunjungan aja Anda sudah bisa kok datangi negara Malaysia ini dari ujung ke ujung dalam waktu sekitar mungkin 2 minggu ya. Itu sudah bisa tuh Anda datangi mau kemana-mana gitu. Kecuali ada kepentingan di balik itu. Dan ini pertanyaannya mengandung unsur modus mau kerja dengan memanfaatkan visa kunjungan 30 hari ke Malaysia dan mau menyalahgunakannya. Bukannya mau suuzon sih atau berprasangka buruk ya, tapi modus-modus pemanfaatan visa turis untuk bekerja ini sudahlah menjadi modus yang sangat mudah ditebak dan sangat mudah dideteksi. Karena kebanyakan nih ya orang-orang ilegal yang ada di Malaysia ini juga awalnya tuh datang sebagai turis, sebagai pelancong yang akhirnya melencong. Yang harus Anda perhatikan adalah Immigration Malaysia kan punya riwayat Anda masuknya kapan, keluarnya kapan ya. Jadi jika mencurigakan, Anda tidak akan bisa masuk lagi ke Malaysia dan akan diberikan COP NTL. Kepanjangannya adalah Not to Land. Artinya dilarang masuk Malaysia melalui pintu manapun. Contohnya nih, pertama kali Anda masuk ke Malaysia itu kan akan dapat izin tinggal 30 hari ya sebagai pelancong, sebagai visitor gitu. Lalu Anda akan berada di Malaysia sampai 25 hari misalnya. Hari ke-26 Anda keluar Malaysia. Nah, tidak selang berapa lama kemudian Anda mau masuk lagi ke Malaysia, misalnya Anda sudah ada di Indonesia 2 minggu, 3 minggu gitu, Anda masuk lagi ke Malaysia dan mengulangi hal yang sama seperti tadi 2 kali ya, ini masih aman. Karena banyak yang melakukan hal ini biasanya disebut passing atau U-turn. Nah, jika kali ketiga Anda melakukan ini lagi dengan pola yang sama, pasti Anda akan langsung dibawa ke sebuah ruangan khususnya milik Immigration Malaysia untuk diinterogasi. Anda akan diselidiki, Anda akan diinterview di ruangan itu. Untuk apa Anda bolak-balik Malaysia? Apa kepentingannya? Anda tinggal di mana? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan menjebak Anda. Dan jangan anggap Immigration Malaysia itu bodoh. Dari hasil investigasi kepada Anda, tidak perlulah mereka tuh tanya-tanya Anda lama-lama, 5-10 menit aja. Mereka bisa langsung menyimpulkan apa yang sebenarnya Anda lakukan di Malaysia. Karena mereka menghadapi orang-orang yang keluar masuk Malaysia ini jumlahnya ribuan orang asing setiap harinya. Insting mereka kuat, mereka juga sangat peka ya dengan penyalahgunaan visa pelancong ini. Tapi jika benar-benar Anda mau melancong, mau berlibur dan sangat cinta banget ya sama Malaysia ini sehingga Anda selalu datang keluar masuk ke Malaysia karena mungkin Anda mau mengeksplor lebih dalam tentang keindahan negara Malaysia, ya silakan datang saja. Sekerap apapun atau sesering apapun Anda pasti tidak akan dicurigai. Karena kalaupun Anda diinterogasi, Anda bisa tuh menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Immigration dengan yakin, tidak ragu-ragu, dan juga dengan benar. Pernah nih ya saya cerita tentang pengalaman teman saya. Dia juga pernah dicurigai tuh mau bekerja di Malaysia. Padahal dia itu memang benar-benar mau liburan selama 3 minggu ke Malaysia. Namun karena dia bisa menjawab semua pertanyaannya Immigration Malaysia, ya dia diizinkan untuk masuk Malaysia. Dia ditanya seperti ini,
kamu mau pergi kemana sampai 3 minggu. Lalu teman saya menjelaskan dia katanya mau keliling ke Ipoh, ke KL, ke Melaka, ke Genting, dan ke Johor, lalu akan pulang ke Indonesia melalui Batam. Nah, langsung tuh ditanya sama immigration, gimana caranya Anda mau pergi dari Melaka ke Genting? Ya, teman saya juga bisa jawab, dia akan naik bus dari sini ke sini, dari stasiun ini ke sini, harganya sekian dan sekian, dan lalu dia akan sambung naik Grab menuju ke sini. Dia sangat lancar menjelaskan rutenya, public transportnya juga dia tahu di mana-mananya, biayanya, kemudian dia akan menginap di mana, karena memang teman saya ini sudah mempelajari rute perjalanannya, sudah melakukan research duluan di internet, baca-baca pengalaman orang yang sudah pernah jalan-jalan ke Malaysia. Pokoknya dia sudah punya persiapan yang sangat matang untuk ke Malaysia selama 3 minggu itu. Jadi immigration ya teryakinkan bahwa teman saya ini benar-benar mau jalan-jalan. Kan negara Malaysia itu mendapatkan pemasukan dari teman saya ya, yang jalan-jalan selama 3 minggu itu. Dia akan menghabiskan banyak uangnya untuk liburan di Malaysia ini. Dia akan shopping, dia akan belanja, dia akan membayar hotel selama 20 hari, dia akan bayar pajak, servis di restoran ataupun tempat wisata, dan lain-lain. Jelas ini suatu keuntungan tentunya untuk negara Malaysia. Tapi jika itu Anda benar-benar melancong atau benar-benar berlibur, lain halnya jika Anda mau kerja dengan modus menjadi turis. Negara Malaysia hanya akan mendapatkan banyak kerugian dari para pekerja ilegal. Tidak ada tuh yang namanya bayar pajak, tidak ada retribusi yang akan didapat oleh negara Malaysia. Dan bukan hanya pajak, pergerakan imigran gelap ini juga sekarang menjadi perhatian yang sangat utama. Jadi begitulah, jika mau berlibur, mau menghambur-hamburkan uang di Malaysia, silakan datang. Tapi jika mau kerja dengan modus menjadi turis, Anda harus pikirkan lagi 10 kali, 20 kali, pikir ulang lagi tentang hal ini. Oke, sampai sini jawaban saya. Semoga dapat memberikan sedikit pandangan dan juga masukan untuk Anda. Sekian segmen Anda Tanya Saya Jawab kali ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Argentina menang.